Sahabat HCSI, seandainya Anda mempunyai mobil BMW, berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut dapat Anda pacu? Mungkin kira-kira 250 km per jam. Wow, mantap. Tetapi masalahnya, apakah Anda berani memacu mobil dengan kecepatan 250 km per jam? Jawab saja sendiri dalam hati masing-masing. Di antara Anda, siapa yang berani memacu dengan kecepatan tersebut? Sangat sedikit, saya yakin. Mengapa Anda tidak berani? Jawabannya karena Anda belum terlatih. Anda membutuhkan latihan yang sangat intensif untuk mampu memacu mobil Anda dengan kecepatan tersebut. Sekarang, seandainya Anda berada di jalan bebas hambatan dengan kemampuan Anda mengemudi BMW yang sudah berpengalaman dan terlatih dengan tingkat keahlian tinggi. Jalan bebas hambatannya pun kosong dan lancar. Hanya saja, jalan kondisinya sedang hujan lebat. Berapa sekarang kecepatan yang dapat Anda pacu? Mungkin hanya setengahnya atau bahkan kurang. Seandainya lagi wiper mobil Anda pada saat itu sedang rusak, sekarang berapa kecepatan yang dapat Anda pacu? Mungkin hanya 10-20 km per jam saja. Kalau begitu, apa gunanya kendaraan sehebat BMW? Apa gunanya keahlian Anda? Apa gunanya jalan bebas hambatan yang mulus? Hanya gara-gara wiper rusak, semua menjadi tidak berfungsi secara optimal, bukan? Mobil BMW adalah ilustrasi dari diri Anda. Anda diibaratkan seseorang yang memiliki potensi yang sangat tinggi, kemampuan yang baik. Sayang sekali jika Anda tidak mau belajar. Ketika Anda banyak berlatih, walaupun kemampuan Anda sebenarnya baik, tetapi Anda tidak akan mampu memacu dengan kecepatan tinggi sesuai kemampuan Anda. Karena itu, sangat penting Anda belajar dan terus meningkatkan kemampuan diri Anda. Kemudian, dengan kemampuan Anda yang baik, dan Anda juga memiliki pengetahuan dan keahlian tinggi karena telah mendapatkan banyak pembelajaran dan pelatihan. Tetapi, bahwa kenyataan akan selalu banyak hambatan dari lingkungan Anda. Hujan lebat ibarat sebagai hambatan-hambatan yang akan mengganggu laju kecepatan mobil BMW Anda. Memang hambatan ini tidak mungkin ditiadakan apapun dan dimanapun Anda. Akan tetapi, bagaimana Anda menghadapi tantangan dan hambatan tersebut? Kompetitor dalam bisnis Anda, kondisi ekonomi yang berubah, kondisi politik yang berpengaruh, dan banyak hal lainnya. Hambatan ini tidak dapat dihindari. Anda tidak bisa memilih untuk hal ini, tetapi ingat, orang lain, kompetitor Anda pun berada di dalam lingkungan yang sama dengan Anda. Yang terakhir, wiper mobil Anda. Ini adalah ilustrasi dari cara pandang Anda. Jika Anda tidak memiliki cara pandang yang jelas, sama seperti wiper mobil Anda rusak dalam kondisi hujan. Anda tidak dapat melihat dan membuat Anda akan memperlambat laju kecepatan kendaraan Anda. Masalahnya, dalam kenyataan kehidupan, hujan ini selalu terjadi dan terus menghambat laju kita. Tetapi, apakah wiper Anda selalu siap membantu Anda agar mampu melihat jalan ke depan? Itulah pentingnya sebuah visi bagi Anda atau sebuah arah yang jelas di dalam hidup Anda. Visi Anda akan terus membantu Anda untuk mampu melihat
dalam berbagai kondisi, terutama seperti ketika Anda mengendarai mobil BMW Anda dalam hujan yang lebat, dan Anda tetap mampu melihat jalan ke depan. Ketika Anda bekerja sebagai petugas keamanan, bekerjalah dengan sebuah visi, sebuah impian dalam pekerjaan Anda. Maka Anda akan menjadi seorang petugas keamanan, bukan tukang jaga. Ketika Anda bekerja di bagian quality control dengan visi yang jelas, maka Anda akan menjadi benar-benar seorang quality control, bukan tukang sortir. Ketika Anda bekerja di bidang human capital dengan visi Anda, maka Anda akan menjadi seorang human capital, bukan penjaga absensi karyawan. Begitulah pentingnya cara pandang Anda terhadap diri Anda. Jika kita pelajari prinsip dasar kepemimpinan, jika Anda pelajari dari penulis buku manapun atau pembicara manapun, yang pertama adalah seorang pemimpin harus memiliki visi atau goal atau objektif atau tujuan atau apapun itu sebutannya. Tetapi intinya sama, adalah vision. Sebagai gambaran, ketika Anda lulus SMU, apa visi Anda? Saya tidak mengatakan kuliah lebih penting atau bekerja lebih penting. Saya dengan sedikit prihatin mengenal seorang anak yang karena kondisi keluarganya membuat ia tidak bisa melanjutkan pendidikan SMP-nya. Saat ini ia hanya berusia 18 tahun. Setelah lama saya tidak bertemu, saya begitu kaget ketika melihat anak ini begitu dewasa, benar-benar jauh melampaui anak seusianya. Ternyata selama ini dengan semua kesulitannya, ditambah tidak ada orang tuanya, ia harus bekerja untuk dirinya sendiri. Tetapi saya lihat ketika bertemu, ia sudah berhasil dalam pekerjaannya. Ya, saya pastikan ia sangat berhasil. Anak ini terlihat mandiri dan telah mampu menghidupi keluarganya. Bahkan ia telah memiliki rumah maupun mobil berkat usahanya sendiri. Ingat, usahanya sendiri. Ketika saya ngobrol dan amati, ia memang lebih memiliki arah hidup yang jelas. Memang ia tidak memiliki banyak pilihan, karena ia tidak sekolah tinggi dan ia masih anak-anak. Pilihannya hanya sebagai sales. Tetapi karena ia tidak mempunyai pilihan yang lain, ia fokus dan jauh melampaui anak-anak seusianya, bahkan di atas usianya. Sementara itu, saya melihat anak yang lain sekolah tinggi, lulus perguruan tinggi, ia masih bingung dalam mencari pekerjaan. Belum jelas mau kemana setelah ia lulus sekolah. Bahkan saya tahu pasti mereka yang lulus dari satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, di mana mereka bingung karena jurusan pekerjaan mereka mempersulit ia diterima bekerja karena keterbatasan bidang kerja yang sesuai dengan bidangnya. Akibatnya, ia masuk bekerja di bidang lain yang bukan keinginannya. Ya, setelah bertahun-tahun, saya melihatnya tidak banyak perubahan yang signifikan pada dirinya. Saya pernah berbicara di forum guru-guru. Yang pertama saya tanyakan kepada teman-teman guru saya ini adalah, mengapa Anda ingin menjadi guru? Jika mereka menjadi guru karena sebuah visi, mereka akan menjadi guru yang menginspirasi banyak muridnya, dibandingkan mereka yang menjadi guru karena mereka sudah terlanjur memasuki pendidikan sebagai guru. Apakah sekolah menjadi guru harus menjadi guru? Menurut saya tidak. Jack Ma, seorang guru bahasa Inggris yang memiliki visi, yang sekarang menjadi salah satu orang terkaya di dunia dengan Alibabanya. Kemampuan bahasa Inggrisnya digunakan untuk mengejar impiannya. Ketika Anda benar-benar bermimpi menjadi seorang guru, maka Anda akan terus terinspirasi menjadi seorang guru yang luar biasa. Seperti kisah Peter Tabichi, seorang guru terbaik di dunia tahun 2019 berikut ini. I'm immensely proud of my students. We lack facilities that many schools take for granted.
As a teacher, I just want to have a positive impact, not only in my country, even the whole of Africa. Teaching is in my blood. My father was a teacher. My uncles and cousins were also teachers. I admired the kind of work they are doing in the society. I thought I'll be able to make a real difference. I am a maths and physics teacher at Keriko Mixed Secondary School. The school is in a very remote area. The students, most of them, they come from very poor families. I joined the Religious Life because I wanted to be able to dedicate myself wholeheartedly to helping others. Caring for people is in my heart. Before I joined this school, I was teaching in a private school which was well equipped, had all the facilities. Most of the students there were that top grade. And then later on, I felt that the surrounding communities, they also needed my help. I said, let me stretch and extend the same love to the surrounding community. And that's what made me come to this school. Students in this school face so many challenges. They come from very poor families. Even affording breakfast is hard. When they are in school, they are not able to concentrate, mainly because they are not able to get enough meals at home. Lare area experiences famine every 3 to 4 years. By encouraging my students to participate in science club and the talent nurturing club, they become very innovative. Our project is about generating electricity, electric current from plant extracts and sewage waste. We went to the Science Week and we were called to present there. We became the winners. I've been featured in the local newspaper. I feel recognized. The winner of the Global Teacher Prize for 2019 is Peter Tabachi. To be a great teacher, you have to be creative, embrace technology. You really have to promote those modern ways of teaching. You have to do more and talk less. Lihat bagaimana ia mampu menggerakkan anak-anak dalam lingkungan yang serba terbatas di Kenya dengan tingkat kemiskinan 95%. Ia selalu menginspirasi murid-muridnya. Ia bahkan rela memberikan 80% gajinya untuk menciptakan proyek perbaikan di tempat ia mengajar. Mengapa ia bisa seperti demikian? Itu karena ia benar-benar memiliki pandangan yang sangat jelas tentang profesi sebagai seorang guru. Itulah gambaran sebuah visi yang demikian hebat. Bukan profesinya yang akan membuat Anda hebat, tetapi apapun profesi Anda ketika memiliki visi menjadi begitu hebat. Tidak masalah apakah Anda guru seperti Jack Ma atau guru seperti Peter Tabichi. Mereka adalah guru, mereka orang hebat, mereka memiliki visi yang jelas, walaupun yang satu menciptakan platform e-commerce, sementara yang satu menekuni dunia guru sesungguhnya. Jadi teman-teman, renungkan dan temukan visi Anda. Apapun bidang pekerjaan Anda, jika Anda pengusaha, tentukan visi untuk apa Anda memulai usaha itu. Jika Anda bekerja pada bidang apapun, tentukan mengapa Anda menginginkan pekerjaan itu. Jika Anda seorang profesional, dokter, guru, psikolog, pekerja sosial, tentukan apa yang mendorong Anda berada pada profesi tersebut. Jika Anda atlet, berlatihlah sesuai visi Anda untuk menjadi atlet. Jika Anda seorang pelukis, melukislah dengan visi Anda. Jika Anda seorang aktris, bekerjalah dengan visi Anda. Tentu pada akhirnya Anda dapat meraih keberhasilan dalam bidang apapun yang Anda kerjakan saat ini. Salam Great Leaders, saya Hengki Ong dari Human Capital Solution Indonesia.